Bismillahirrahmanirrahim. Ini lanjutan dari video yang sebelumnya tentang hijrah Nabi SAW. Sebelumnya kita sudah menceritakan bagaimana Nabi SAW keluar dari Mekah menuju ke Gua Thur. Kemudian setelah 3 malam nginap di Gua Thur, beliau berangkat menuju ke Madinah bersama Amir bin Fuhairah, Abdullah bin Uraiqid. Nabi SAW juga berhenti di kemahnya Ummu Ma'bad. Juga kita pernah sampaikan bagaimana Nabi SAW diburu dan dihadiahi 100 ekor onta bagi siapa saja yang bisa menemukan Nabi SAW hidup atau mati. Saat itu kita sudah ceritakan bagaimana kisahnya Suraqah bin Ja'ash yang menemukan Nabi SAW dan hampir membunuh Nabi SAW. Kemudian kita lanjutkan, Nabi SAW melanjutkan perjalanannya menuju ke Madinah. Beliau sampai di perkampungan Bani Amr bin Auf. Bani Amr bin Auf yang sekarang ini dikenal dengan Quba. Nabi SAW sampai di Quba pada hari Senin tanggal 8 Rabiul Awal. Sebelum itu, kaum muslimin sudah mendengar kabar Nabi SAW sedang diburu dan kabar tentang Nabi SAW sedang berada dalam perjalanan menuju ke Madinah. Sehingga kaum muslimin setiap hari mereka keluar dan menunggu Nabi SAW di pinggir Madinah. Terutama bagi mereka yang belum pernah berjumpa dan melihat Nabi SAW, mereka rindu berat, ingin cepat-cepat bertemu dan melihat Nabi SAW. Sehingga mereka setiap hari setelah subuh mereka keluar menunggu Nabi SAW di pinggir Madinah sampai terik matahari, sampai mereka merasa kepanasan. Mereka pulang dan kembali lagi besok paginya. Seperti itu setiap hari. Pada hari Senin tanggal 8 Rabiul Awal, tatkala mereka sedang menunggu sampai terik matahari panas menyengat, mereka berencana untuk balik. Ada seorang Yahudi yang sedang berada di tempat yang tinggi. Orang Yahudi ini melihat bayangan dari kejauhan seperti rombongan yang sedang melaju, yang sedang datang. Orang ini yakin bahwa itu adalah yang sedang ditunggu-tunggu oleh orang-orang Madinah. Kemudian orang Yahudi ini berteriak memanggil kaum muslimin yang sedang berpaling menuju rumah-rumah mereka. Orang Yahudi ini berteriak dan mengatakan, "Wahai kaum Arab, Nabi yang kalian tunggu-tunggu telah datang, itu dia." Akhirnya kaum muslimin balik dan berlari menemui Rasulullah SAW. Abu Bakar saat turun dari onta disambut oleh kaum muslimin. Mereka mengira Abu Bakar adalah Nabi. Mereka mengatakan, "Assalamualaikum ya Nabi Allah, marhaban, selamat datang di Madinah." Tetapi saat Abu Bakar mengeluarkan sorbannya untuk memayungi Nabi SAW agar tidak terkena sengatan panas matahari, mereka sadar ternyata Rasulullah SAW adalah orang yang sedang dipayungi oleh Abu Bakar. Nabi SAW tinggal di rumah Kulsum bin Hidim. Dia adalah saudara dari Amr bin Auf, Kulsum bin Hidim. Adapun Abu Bakar tinggal di rumah sahabat Khubayb bin Isaf. Nah, Kulsum bin Hidim ini rumahnya terkenal dengan rumah bujangan. Kenapa? Karena Kulsum bin Hidim belum punya istri, dan kaum muhajirin yang datang dari Mekah, yang datang dari Habasyah, jika bujangan mereka tinggal di rumah Kulsum. Nabi SAW tinggal di Quba 4 hari. Apa yang beliau lakukan? Yang beliau lakukan adalah membangun masjid Quba sekarang yang ada ini. Itu adalah masjid yang pertama yang dibangun oleh Rasulullah SAW setibanya di Madinah. Masjid itu dijelaskan dalam Al-Quran dalam surah At-Taubah ayat 108, "La masjidun ussisa 'ala at-taqwa min awwali yawmin ahaqqu an taquma fihi." Masjid yang didirikan atas dasar takwa sejak hari pertama adalah lebih pantas engkau melaksanakan sholat di dalamnya.
kata Allah Subhanahu wa taala. Di sana ada orang-orang yang ingin membersihkan diri dan Allah menyukai orang-orang yang membersihkan diri. Ya. Itu adalah Masjid Quba yang dimana kata Nabi SAW punya fadilah, punya kelebihan. Kata Nabi SAW, barang siapa yang berwudu dari rumahnya dan berangkat menuju Masjid Quba, solat 2 rakaat di sana, maka pahalanya bagaikan pahala umrah, kata Nabi SAW. Nabi juga saat beliau tinggal di Madinah sering beliau datang ke Masjid Quba dan sholat 2 rakaat di sana. Dalam riwayat lain beliau disebutkan bahwa beliau sering datang hari Sabtu. Jadi Nabi SAW selama tinggal di Quba selama 4 hari, dari hari Senin, Selasa, Rabu, Kamis, beliau membangun masjid pertama, yaitu Masjid Quba. Adapun Ali radhiyallahu anhu, beliau datang menyusul Nabi SAW setelah Nabi sampai di Quba 3 hari. Setelah Nabi SAW 3 hari di Quba, barulah Ali radhiyallahu anhu datang menyusul Nabi SAW dengan berjalan kaki. Pada hari Jumat, Nabi SAW berangkat melanjutkan perjalanan memasuki Madinah diiringi kaum muslimin dan juga dari kerabat beliau, yaitu Bani Najjar yang ada di Madinah. Nabi SAW berhenti di perkampungan Bani Salim bin Auf dan melakukan sholat Jumat di lapangan. Kemudian setelah itu Rasulullah melanjutkan perjalanan menuju Madinah, dan tidaklah beliau melewati satu perkampungan melainkan diberhentikan dan ditawarkan untuk tinggal di perkampungan itu oleh penduduk setempat, seperti yang dilakukan oleh Utbah bin Malik dan Abbas bin Ubadah. Mereka dari Bani Salim bin Auf. Mereka berkata sambil memegang unta Nabi SAW, "Ya Rasulullah, mari tinggal bersama kami. Kami memiliki keluarga besar dan disegani." Tapi Nabi SAW mengatakan, "Da'uha fa innaha ma'murah." Biarkan saja unta itu berjalan dan memilih sendiri di mana dia berhenti. Fa innaha ma'murah, karena sejatinya unta itu sedang diperintahkan. Begitu seterusnya. Setiap Nabi melewati perkampungan, beliau ditawarkan oleh penduduk di situ untuk tinggal. Tetapi Nabi SAW mengikuti di mana unta itu berhenti. Nabi terus melanjutkan perjalanan sampai di Madinah. Beliau disambut oleh lautan manusia. Semua manusia tumpah ruah di jalan-jalan, di atap rumah penuh oleh wanita dan anak-anak. Mereka mengungkapkan kebahagiaan mereka dengan datangnya Nabi SAW sambil menabuh rebana. Allahu Akbar ja'a Muhammad, Allahu Akbar ja'a Rasulullah. Allah Maha Besar, ja'a Muhammad, telah datang Muhammad. Allahu Akbar, telah datang Rasulullah. Mereka semua berharap unta Nabi SAW berhenti di depan rumah mereka. Mereka menyaksikan, mereka menunggu di mana unta itu akan berhenti. Tetapi Nabi SAW dalam hati berharap bahwa unta itu berhenti di depan rumah kerabat beliau, yaitu Bani Najjar. Disaksikan oleh lautan manusia, unta itu berjalan dan tibalah di suatu tempat, unta itu turun. Tak lama unta itu berdiri lagi, kemudian berjalan sedikit sambil menengok ke kiri ke kanan. Unta itu balik lagi, mundur lagi ke tempat dia duduk pertama kali. Unta itu duduk di situ. Kemudian Rasulullah SAW faham bahwa itulah yang dipilih oleh unta itu. Rasulullah SAW turun dan Abu Ayyub Al-Ansari langsung mengambil tangan Rasulullah SAW. "Ya Rasulullah, mari, rumah saya ada di depan." Alhamdulillah, apa yang beliau harapkan terjadi. Abu Ayyub Al-Ansari adalah termasuk kerabat beliau dari Bani Najjar. Rasulullah mengatakan, "Al-mar'u ma'a rahimih." Seseorang itu lebih baik bersama dengan kerabatnya. Beruntung Abu Ayyub Al-Ansari. As'ad bin Zurarah mengambil unta Nabi SAW. Dia berkata, "Kalau saya tidak bisa menjamu Nabi SAW, minimal saya mengurus unta Nabi SAW." Jadi Rasulullah SAW tinggal di rumah Abu Ayyub Al-Ansari. Adapun Abu Bakar As-Siddiq, beliau tinggal di rumah Bani Harith Al-Khazraj. Jadi begitulah kondisi saat Nabi SAW memasuki Madinah. Manusia membeludak. Kata Anas bin Malik, "Aku menyaksikan
hari di mana Rasulullah SAW memasuki Madinah. Tidak pernah aku melihat manusia sebanyak itu kecuali saat Rasulullah memasuki Madinah dan saat Rasulullah meninggal dunia. Anak-anak dan perempuan mengungkapkan kebahagiaan mereka dengan menabuh gendang, menabuh rebana sambil mengatakan Allahu Akbar ja'a Muhammad, Allahu Akbar ja'a Rasulullah. Adapun kisah bahwa Nabi SAW disambut dengan nyanyian Tala'al badru alaina min thaniyatil wada' wajaba syukru alaina mada'a lillahi da'. Abiyat syair ini tidak betul, tidak sahih. Yang betul adalah mereka mengatakan Allahu Akbar ja'a Muhammad, Allahu Akbar ja'a Rasulullah sambil menabuh gendang. Nabi SAW turun di mana onta itu turun, dan ternyata tempat onta itu berhenti, disitulah nanti akan dibangun Masjid Nabawi. Kemudian dikatakan bahwa Abu Ayyub Al-Ansari rumahnya bertingkat. Di malam hari Abu Ayyub sadar bahwa ini salah, tidak betul. Seharusnya Rasulullah berada di lantai atas. Beliau tidak bisa tidur pada malam itu. Di pagi hari beliau berkata, ya Rasulullah ta'al, antum di atas, kami di bawah. Kata Rasulullah, tidak apa-apa wahai Abu Ayyub, di bawah juga nyaman. Abu Ayyub Al-Ansari membuat makanan, menyuguhkan makanan untuk Rasulullah. Beliau mendahulukan Rasulullah dan menunggu Rasulullah. Abu Ayyub Al-Ansari melihat di mana Nabi SAW makan. Disitulah Abu Ayyub Al-Ansari makan, di tempat bekas Nabi SAW makan, untuk mencari barakah Rasulullah SAW, berkah dari Rasulullah SAW. Bahkan para sahabat saling berebut dari bekas wuduk Nabi SAW karena barakah. Adapun selain Nabi SAW tidak dibolehkan untuk mencari berkat, baik itu kiai, ustadz, habaib sekalipun. Kekhususan ini hanya bagi Nabi SAW, tidak pada anak cucu beliau. Baik. Pada suatu hari Abu Ayyub Al-Ansari memasak masakan yang banyak bawangnya. Melihat Nabi SAW tidak memakannya, Abu Ayyub berkata, ya Rasulullah, apakah bawang ini diharamkan? Kata Rasulullah, tidak, tetapi saya tidak suka dengan baunya. Karena Rasulullah SAW setiap saat bermunajat kepada Allah SWT, beliau tidak mau ada bau tidak sedap saat beliau bermunajat kepada Allah ataupun saat beliau menerima wahyu dari malaikat Jibril. Nah, Rasulullah SAW sampai di Madinah itu pada hari Jumat sore, tanggal 12 Rabiul Awal. Dicatat tanggal 12 Rabiul Awal, hari Jumat sore. Di tahun ini dikenal dengan tahun 1 Hijriah. Tahun 1 Hijriah dimulai pada saat Nabi SAW datang di Madinah. Kemudian apa yang beliau lakukan setelah beliau sampai di Madinah dan tinggal di rumah Abu Ayyub Al-Ansari? Beliau langsung mengutus Abdullah bin Uraiqid bersama Zaid bin Harisah untuk menjemput keluarga beliau SAW yang masih berada di Makkah, dan juga sekaligus membawa keluarga Abu Bakar As-Siddiq. Setelah beberapa hari datanglah keluarga Abu Bakar dan keluarga Rasulullah SAW. Semua keluarga Nabi SAW datang berhijrah ke Madinah kecuali putri beliau SAW yang bernama Zainab binti Rasulullah SAW, karena Zainab berada di rumah suaminya yang bernama Abul As. Saat itu Abul As masih kafir, dan tentunya keluarga Abul As tidak mengizinkan Zainab untuk pindah dan ikut bersama Rasulullah SAW. Pada saat itu belum ada larangan menikah dengan non-muslim. Yang kedua yang beliau lakukan setelah sampai di Madinah adalah membangun Masjid Nabawi. Kita sudah katakan tadi bahwa Masjid Nabawi itu dibangun di tempat onta itu berhenti. Rasulullah bertanya, siapa yang memiliki lahan ini, siapa yang memiliki tanah ini? Dan Rasulullah mengatakan, ya ma'syaral ansar, thaminuni bihaitikum hadha la attakhidhuhu masjidan. Wahai kaum Ansar, wahai penduduk Madinah, juallah kepadaku tanah ini. Berapa harganya tanah ini? Saya ingin beli dan saya ingin membangun masjid di atasnya. Mu'adz bin Afra berkata, ya Rasulullah, tanah ini dimiliki oleh dua anak yatim, yang anak yatim ini berada di bawah tanggungan saya.
Kata Mu'adz bin Afra, tidak usah pikirkan ya Rasulullah, nanti saya yang bereskan. Kemudian Rasulullah SAW memulai membangun masjid. Beliau sendiri menggali pondasi, mengangkat batu. Kaum muslimin melihat Rasulullah SAW yang bekerja membangun Masjid Nabawi, mereka ikut, mereka bergegas dan mereka mengatakan, la in qa'adna wan nabiyyu ya'malu fadaka minnal 'amalul mudallalu. Perlakuan kita yaitu duduk santai sedangkan Nabi SAW sendiri bekerja, itu adalah perbuatan yang sesat, kata mereka. Mereka loncat dan bergegas membantu Nabi SAW membangun masjid. Kaum muslimin gotong royong turun semua membangun masjid. Nabi langsung turun, Nabi langsung mempraktekkan, membuat pondasi, mengangkat batu, ya, sambil beliau mengucapkan berulang-ulang, la aisha illa aishal akhirah, Allahumma arhamil muhajirin wal ansar. Artinya tidak ada kehidupan selain kehidupan akhirat, tidak ada kehidupan yang abadi selain kehidupan akhirat. Allahumma arhamil muhajirin wal ansar, ya Allah rahmatilah kaum muhajirin dan kaum ansar. Kemudian setelah Masjidin Nabawi selesai dibangun, ya, sederhana saja pada saat itu, lantainya masih dari tanah, kemudian atapnya dari pelepah korma kering. Jadi Masjid Nabawi dibangun pada saat itu kiblatnya menghadap yaitu Baitul Maqdis. Pada saat itu kiblat belum dialihkan ke Ka'bah. Ya, jadi pada saat itu kaum muslimin sholat menghadap ke Baitul Maqdis, bukan menghadap ke Ka'bah. Pada saatnya nanti Allah akan mengubah kiblat kaum muslimin dari Masjidil Aqsa ke Mekah. Nah, tapi pas masjid itu dibangun, dia menghadap Baitul Maqdis. Ya. Setelah Nabi SAW selesai membangun masjid, beliau juga membangun rumah buat istri beliau di depan masjid itu. Beliau membangun rumah untuk Saudah dan untuk Aisyah nantinya. Karena Aisyah pada saat itu masih tinggal bersama Abu Bakar As-Siddiq. Aisyah tinggal bersama Nabi SAW nanti setelah 6 atau 7 bulan, yaitu tepatnya pada bulan Syawal. Kata Aisyah, aku dinikahi oleh Nabi SAW pada bulan Syawal dan aku mulai digauli atau berumah tangga dengan Nabi SAW di bulan Syawal. Jadi Nabi membangun Masjid Nabawi dan membangun rumah untuk istri beliau, untuk istri-istri beliau di depan masjid. Masjid Nabawi di mana punya keutamaan sebagaimana yang disabdakan oleh Rasulullah SAW, salatun fi masjidi hada bi alfi salatin fi ma siwahu illa al-masjidil haram. Satu kali salat di masjidku, Masjid Nabawi, kata Nabi SAW, bagaikan 1000 kali salat di tempat lain kecuali di Masjidil Haram. Kemudian dalam hadis yang lain Nabi mengatakan, man ata masjidi hada la ya'tihi illa li khair ya'lamuhu aw yata'allamuhu kana kal mujahid fi sabilillah. Barang siapa yang mendatangi masjid Nabi, masjidku ini, dengan niat baik atau menuntut ilmu, maka kal mujahid fi sabilillah, seperti orang yang mujahid fi sabilillah. Juga antara mimbar Nabi SAW dan rumah beliau itu terdapat raudhah. Kata Nabi SAW, ma baina baiti wa minbari raudhatun min riyadil jannah. Antara rumahku dan mimbar Masjid Nabawi itu adalah raudhah, taman min riyadul jannah, dari taman-taman surga. Nabi SAW bersabda, la tashuddur rihal illa ila thalathati masajid, masjidi hada wa masjidil haram wa masjidil aqsa. Nabi bersabda, la tashuddur rihal, tidak boleh mempersiapkan perjalanan perjalanan ibadah atau safar ibadah ke masjid selain 3 masjid, yaitu Masjid Nabawi, Masjid Aqsa, Masjidil Haram. Kata Nabi SAW, la tashuddur rihal. Tashuddur rihal maknanya bersungguh-sungguh dalam rihlah, bersungguh-sungguh dalam perjalanan, bersungguh-sungguh dalam safar ibadah, perjalanan ibadah menuju masjid. Tidak boleh kecuali Masjid Aqsa, Masjid Nabawi dan Masjid Haram. Seperti orang yang berangkat umrah, dia mempersiapkan
biaya, dia mempersiapkan kesehatan, dia mempersiapkan segala sesuatunya dengan niat untuk beribadah menuju Masjid Nabawi, Masjid Haram atau Masjidil Aqsa, itu boleh. Tetapi tidak boleh diniatkan seperti ini untuk masjid selain 3 masjid ini. Itu makna hadis la tasyuddur rihal illa ila salasati masajid. Nah, itu adalah suatu yang perlu diperhatikan karena di masyarakat kita masih banyak yang melakukan kesalahan ini. Ya, mereka datang ziarah jauh-jauh untuk berdoa, untuk beribadah di masjid fulan bin fulan. Ya, dia datang dari jauh, dia mempersiapkan bekal, mempersiapkan segala sesuatu dengan niat untuk sholat di masjid itu. Ini suatu yang dilarang oleh agama. Ya, kata Nabi SAW, la tasyuddur rihal illa ila salasati masajid. Tidak boleh mempersiapkan rihlah perjalanan ibadah kecuali 3 masjid. Jadi selain Masjidil Haram, Masjid Nabawi, Masjid Aqsa, tidak boleh melakukan perjalanan safar ibadah. Kemudian kaum Ansar dan kaum Muhajirin. 2 istilah ini perlu diperhatikan. Kaum Muhajirin kita sudah paham. Artinya adalah orang-orang yang datang hijrah. Orang yang datang ke Madinah disebut dengan Al-Muhajirin. Nah, Al-Ansar adalah gelar sebutan bagi penduduk Madinah. Al-Ansar artinya penolong. Setelah ada Islam, setelah masuknya mereka ke dalam agama Islam, tidak ada lagi suku Aus dan suku Khazraj. Mereka tidak lagi ta'assub, fanatik dengan suku Aus atau suku Khazraj. Mereka sekarang fanatik dengan Islam. Dan mereka sekarang disebut dengan kaum Al-Ansar. Apa kelebihan dari orang-orang Al-Ansar? Disebutkan dalam Al-Quran, dalam surah Al-Hasyr, Allah berfirman, وَالَّذِينَ تَبَوَّأُوا الدَّارَ وَالْإِيمَانَ مِنْ قَبْلِهِمْ يُحِبُّونَ مَنْ هَاجَرَ إِلَيْهِمْ وَلَا يَجِدُونَ فِي صُدُورِهِمْ حَاجَةً مِّمَّا أُوتُوا وَيُؤْثِرُونَ عَلَى أَنفُسِهِمْ وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خَصَاصَةٌ وَمَنْ يُوقَ شُحَّ نَفْسِهِ فَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ. Artinya, dan orang-orang Ansar yang telah menempati kota Madinah dan telah beriman sebelum kedatangan kaum Muhajirin, mereka kaum Ansar mencintai orang-orang Muhajirin, orang-orang yang datang berhijrah ke tempat mereka, dan mereka tidak pernah menaruh keinginan dalam hati mereka terhadap apa yang diberikan kepada kaum Muhajirin. Maksudnya mereka tidak pernah mengharapkan balasan dari apa-apa yang mereka berikan kepada orang-orang Muhajirin. Dan mereka kaum Ansar lebih mengutamakan kaum Muhajirin atas diri mereka sendiri, meskipun mereka juga memerlukan atau dalam kesusahan, tetapi mereka lebih mengutamakan kaum Muhajirin. Kata Nabi SAW, "Lau salakan nas wadiyan wa syi'ban wa salaktum wadiyan wa syi'ban la salaktu wadiyakum wa syi'bakum." Andaikan ada sekelompok orang yang berjalan di satu jalan dan ada kelompok lain, yaitu kelompok Ansar, berjalan di jalan yang lain, maka aku akan memilih berjalan bersama Al-Ansar, di jalannya Al-Ansar. Nabi SAW juga berdoa kepada Al-Ansar. Nabi mengatakan, Allahumma ighfiril Ansar wa abna'il Ansar wa abna'il Ansar. Ya Allah, ampunilah dosa orang-orang Al-Ansar, anak-anak cucu mereka dan anak-anak cicit mereka nanti, ampunilah dosa-dosa mereka. Ini adalah keutamaan yang luar biasa bagi kaum Al-Ansar. Sepadan dengan apa yang mereka lakukan, sepadan dengan apa yang orang Ansar berikan untuk Rasulullah. Tatkala Rasulullah tidak diterima di semua kabilah, Al-Ansar datang menerima Nabi SAW dengan lapang dada dan dengan senang. Kata Nabi SAW dalam hadis yang lain, Al-Ansar la yuhibbuhum illa mu'min. Orang yang mencintai Ansar adalah orang-orang mukmin. Wala yubghiduhum illa munafik. Tidaklah orang yang membenci kaum Ansar melainkan mereka itu adalah munafik. Wa man ahabbahum ahabbahullah. Barang siapa yang mencintai Ansar, Allah akan mencintainya.
Wa man abghadahum abghadahullah. Barang siapa yang membenci Ansar, kaum Ansar, maka Allah akan membencinya. Kemudian dalam hadis yang lain Nabi juga bersabda tentang keutamaan orang Ansar, ayatul iman hubbul ansar wa ayatul nifaq bughdul ansar. Kata Nabi SAW, ayatul iman, tanda keimanan adalah hubbul ansar, mencintai orang Ansar. Wa ayatul nifaq, tanda nifaq, munafik, adalah bughdul ansar, membenci orang-orang al-ansar. Taib. Itulah yang dilakukan oleh Nabi SAW saat tiba di Madinah pertama, setelah beliau mengutus Abdullah bin Uraikid dan Zaid bin Harithah mendatangkan keluarga beliau. Beliau membangun masjid dan membangun rumah di depan masjid Nabi SAW. Nah, yang ketiga adalah beliau mempersaudarakan kaum Ansar dan kaum Muhajirin. Di rumah Anas bin Malik berkumpul 90 orang, setengahnya Ansar, setengahnya Muhajirin. Rasulullah mempersaudarakan mereka, bahkan saling mewarisi seperti saudara kandung, dipersaudarakan oleh Rasulullah SAW. Seperti Abdurrahman dipersaudarakan dengan Sa'ad bin Rabi' dari kaum Ansar. Abdurrahman bin Auf dipersaudarakan dengan Sa'ad bin Rabi'. Sa'ad bin Rabi' berkata kepada Abdurrahman bin Auf, wahai saudaraku, aku memiliki harta, aku akan bagi dua, dan aku memiliki dua istri. Silahkan kamu pilih mana saja yang membuatmu tertarik, sebutkan namanya, aku akan menceraikan. Setelah iddahnya selesai kamu bisa menikahi. Tetapi Abdurrahman bin Auf berkata, tidak wahai saudaraku Sa'ad, yang aku minta hanya tunjuki aku di mana pasar. Sa'ad bin Rabi' membawa Abdurrahman ke pasar Bani Qainuqa, pasarnya orang Yahudi. Dia ingin bekerja sendiri dengan modal seadanya. Karena kelihayan kepintarannya, setiap hari Abdurrahman mendapatkan keuntungan, sampai beliau menjadi orang yang salah satu sahabat Nabi SAW yang paling kaya raya di Madinah. Lihat betapa baik hatinya orang-orang Al-Ansar. Sa'ad bin Rabi' menawarkan istrinya untuk Abdurrahman bin Auf, menawarkan hartanya. Tetapi Abdurrahman bin Auf tidak mengambil kesempatan dalam kesempitan. Dia tidak merendahkan dirinya di depan saudaranya Al-Ansar. Di sini juga bisa kita ambil faedah bahwa betapa dermawannya orang-orang Ansar. Seperti yang disebutkan Allah dalam Al-Quran surah Al-Hasyr, mereka betul-betul membantu saudaranya tanpa mengharapkan imbalan. Itulah yang dilakukan oleh Nabi SAW setelah membangun masjid. Beliau mempersaudarakan kaum Muhajirin dan kaum Ansar. Mereka diikat oleh tali keimanan. Tidak ada suku Aus, tidak ada suku Khazraj, tidak ada lagi suku Quraisy, tidak ada lagi suku ini. Semua diikat dan bersatu di atas Islam. Itulah yang Rasulullah SAW lakukan. Mereka dipersaudarakan seperti saudara kandung, bahkan saling mewarisi. Tetapi nanti di tahun kedua Hijriyah, Allah menurunkan firman-Nya, wa ulul arhami ba'dhum awla bi ba'din fi kitabillah, yang melarang saling mewarisi antara kaum Muhajirin dan Ansar. Ahli waris itu kembali ke keluarga, ke kerabat. Kemudian yang keempat yang Nabi lakukan setelah beliau sampai di Madinah adalah membuat perjanjian dengan kaum Yahudi. Di Madinah ada kelompok Yahudi yang tinggal di Madinah. Mereka adalah pendatang dari Syam, negeri Syam yang terkenal dengan orang Romawi yang beragama Kristen. Mereka datang ke Madinah untuk menunggu Nabi terakhir. Orang Yahudi banyak di Madinah. Rasulullah SAW pada permulaannya, beliau melakukan perjanjian antara kaum muslimin dan orang-orang Yahudi di Madinah. Apa isi perjanjiannya? Perjanjiannya adalah
Kaum Yahudi bebas beragama, bebas melakukan ritual agamanya di Madinah, bebas mau ngapa-ngapain bebas, ya, asalkan tidak boleh menyakiti dan memerangi kaum muslimin. Itu saja. Itu perjanjian yang dibuat oleh Rasulullah antara Rasulullah dengan orang Yahudi yang ada di Madinah. Sampai pada akhirnya nanti orang Yahudi sendiri yang melanggar perjanjian itu. Mereka berkoalisi dengan kaum kafir Quraisy Makkah untuk memerangi Nabi dan kaum muslimin. Kemudian ada kabar yang sampai ke telinga Nabi SAW. Kabar itu berasal dari kaum kafir Quraisy di Makkah. Mereka mengatakan mereka akan mengirim pembunuh bayaran untuk membunuh Nabi SAW. Mendengar itu Nabi SAW begadang pada malam harinya. Sa'ad bin Abi Waqqas datang. Dia menjaga rumah Nabi SAW pada malam hari. Nabi melihat Sa'ad dan bertanya, "Apa yang membuatmu melakukan ini wahai Sa'ad?" Kata Sa'ad, "Tidak ada ya Rasulullah, hanya saja terbesit dalam hatiku, saya ingin menjagamu di tengah malam." Nabi berdoa untuk Sa'ad bin Abi Waqqas, dan Sa'ad bin Abi Waqqas sejak itu terkenal dengan orang yang mustajabud da'wah. Kata Nabi SAW, hati-hati dengan doanya Sa'ad bin Abi Waqqas. Dia itu adalah orang yang mustajabud da'wah. Ya, jadi pada malam hari Sa'ad bin Abi Waqqas menjaga rumah Nabi SAW. Kemudian malam berikutnya sahabat yang lain mendengar berita itu dan ikut menjaga rumah Nabi SAW. Malam berikutnya semakin banyak kaum muslimin yang menjaga rumah Nabi SAW. Sampailah turun ayat, "Wallahu ya'simuka minan nas." Artinya Allah yang menjagamu dari manusia-manusia itu. Nabi SAW setelah turun ayat ini, Nabi SAW keluar dan berkata kepada kaum muslimin, "Insarifu, pergilah kalian karena Allah sudah menjagaku." Itu adalah beberapa hal yang Rasulullah SAW melakukan setelah beliau tiba di Madinah. Pertama, saat beliau tiba di Quba, beliau membangun Masjid Quba. Kemudian saat sampai di Madinah tanggal 12 Rabiul Awal pada hari Jumat sore, beliau membangun Masjid Nabawi dan rumah beliau. Sebelumnya beliau mengutus Abdullah bin Uraqid dan Zaid bin Harithah untuk mendatangkan keluarga beliau dan keluarga Nabi Abu Bakar As-Siddiq. Kemudian yang beliau lakukan adalah mempersaudarakan kaum muslimin, yaitu kaum Ansar dan kaum Muhajirin. Rasulullah mempersaudarakan mereka, bahkan saling mewarisi satu sama lain. Ya. Kemudian berikutnya yang beliau lakukan adalah membuat perjanjian antara kaum Yahudi di Madinah dengan kaum muslimin, bahwa mereka tidak boleh saling berperang atau saling menyakiti. Sebaliknya mereka bebas melakukan apa saja, melakukan ibadah, mereka bebas memilih agama mereka sendiri. Itu pada awalnya, sampai nanti pada saatnya mereka sendiri yang merusak, yang melanggar peraturan itu. Nah, sehingga nanti akan terjadi peperangan antara kaum muslimin dan kaum Yahudi. Kita cukupkan sampai di sini. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.